Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadhihi burhanuh, al-mabsudi fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. An-Nur ayat 24. Hadirin pemirsa kenduri Ramadan, Gerakan Pemuda Ansor Ranting Desa Baros yang kami muliakan, sudah sepantasnya, sudah seyogianya kita sebagai manusia untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai Ramadan kali ini kita masih bisa berkumpul, kita masih bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam bulan Ramadan, terutama ibadah puasa. Banyak di antara saudara-saudara kita yang telah mendahului kita bahwa mereka tidak sampai kepada bulan Ramadan. Dengan kata lain, mereka sudah mendahului kita, yaitu wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena memang ajal itu tidak bisa ditentukan, walaupun kita sering berdoa sebelumnya, yaitu Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Padahal kita sering berdoa bahwa ya Allah, berkahkanlah kami di bulan Rajab, berkahkanlah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Namun apalah daya, karena memang idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal seseorang sudah datang, tidak bisa dimajukan atau dimundurkan. Sehingga kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan syariat-syariat Islam melalui para ulama-ulama hingga sampailah syariat itu kepada kita semua. Baiklah pemirsa kenduri Ramadan, Gerakan Pemuda Ansor Ranting Desa Baros yang kami hormati, kami akan mencoba yaitu menguraikan sedikit ayat yang tadi sudah dibicarakan, ayat yang sudah tadi dibacakan, yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Surat An-Nur ayat 24, senada dengan Quran surat Yasin, al-yauma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dari dua ayat itu sudah jelas bahwa Allah mewanti-wanti kepada umat manusia, khususnya kita sebagai umat Islam, bahwa suatu saat nanti ketika mulut tidak dapat berbicara, maka tangan, kaki yang akan menjadi saksi di kelak kemudian hari terhadap apa yang telah kita lakukan, terhadap apa yang telah kita kerjakan di dunia ini. Dari ayat itu kita ngambil pelajaran bahwa dalam kegiatan sehari-hari pun hendaklah kita selalu mengibadahkan, meniatkan hal apapun yang mulai dari terkecil hingga hal-hal yang terbesar, karena memang di dalam Islam itu sudah diatur sedemikian rupa
dari mulai contoh kecil, kita masuk WC padahal mungkin dari berbagai kalangan orang itu ada yang menganggap sepele ketika masuk WC. Namun di dalam Islam itu diatur kita masuk melangkahkan kaki kiri, kemudian sambil membaca doa. Ketika keluar pun melangkahkan kaki kanan, kemudian ya sambil membaca doa juga. Nah, itu hal-hal yang sedemikian dari hal-hal yang terkecil seperti itu yang mudah-mudahan nanti kita kaitkan dengan ayat yang tadi bahwa kita sebagai umat muslim harus meyakinkan bahwa nanti ketika masuk WC pun di sana di hari kemudian kaki kita akan menjadi saksi bahwa kita sudah melakukan hal-hal yang memang sudah disyariatkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad, dan itu dalam ajaran Islam. Kemudian ketika bekerja, usahakan ketika bekerja, ketika melangkah keluar dari rumah, kita niatkan bahwa ya Allah, kami keluar dari rumah itu untuk menjemput rizki. Kami keluar dari rumah itu untuk mencari rizki, agar rizki kita yang dapat kita peroleh itu berkah. Ketika kita sudah meniatkan mencari rizki keluar dari rumah, maka ketika kembali pulang ke rumah, entah itu hasilnya sedikit ataupun banyak, maka yang terbersit pada diri kita adalah ucapan syukur. Itu yang diharapkan pribadi saya, yaitu mengajak ayo apapun hal terkecil, mulai dari hal terkecil kita niatkan bahwa apapun karena nanti akan menjadi sebuah saksi di akhirat bahwa kita melangkahkan kaki dari rumah untuk mencari rezeki, bukan untuk bermaksiat kepada Allah. Kemudian ketika pas bulan Ramadan kita bareng-bareng membaca tadarus Al-Quran, niatkan tadarus Al-Quran, kemudian iktikaf di masjid, kemudian hal-hal sunnah yang lainnya. Itu untuk perkara hal-hal yang sunnah. Kalau untuk perkara yang hal-hal yang wajib, maka itu memang sudah seharusnya kita lakukan. Ini di luar konteks puasa, di luar konteks perkara yang wajib. Kita berbicara pada konteks yang sunnah. Iktikaf di masjid, kita niatkan iktikaf di masjid bahwa malam-malam sebelumnya, ketika sebelum Ramadan, malam-malam kita dilalui dengan hal-hal yang kurang bermanfaat, dengan hal-hal yang membuat lalai, membuat goflah, membuat kita lupa terhadap Allah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan kita iktikaf di masjid, ingat bahwa ini suatu saat akan menjadi saksi bahwa di akhirat nanti bukan lagi mulut yang berbicara, tapi tangan, kaki kita menjadi saksi bahwa kita melakukan iktikaf. Artinya kita berada dalam hal-hal yang baik. Kemudian ketika tadarus Al-Quran, kita yakinkan bahwa tidak hanya tangan, tidak hanya kaki, tapi mata kita pun digunakan untuk hal-hal yang baik, yaitu membaca Al-Quran, yang biasanya malam-malam di luar bulan Ramadan mata kita digunakan untuk melihat televisi, melihat HP, atau melihat hal-hal yang lainnya. Maka untuk di bulan Ramadan kita
gunakan untuk hal-hal yang baik. Sekali lagi, karena ini nanti akan menjadi saksi bahwa mata kita digunakan untuk hal-hal yang positif. Kemudian di akhir Ramadan tentu kita meyakini bahwa pada bulan Ramadan itu ada malam yang sangat baik, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, malam Lailatul Qadar, atau ketika dikonversikan dengan tahun maka terdapat hitungan 83 tahun. Kita berusaha bahwa nanti ketika malam-malam akhir Ramadan digunakan untuk hal-hal yang baik. Karena di Indonesia, di Nusantara itu ada, mohon maaf, ada yang puasanya dahuluan, kemudian ada yang belakangan. Maka ketika nanti malam akhir-akhir Ramadan itu ada dua terjadi malam-malam yang bahwa sepakat yang masyhur itu malam Lailatul Qadar itu terjadi tanggal 10 akhir Ramadan. Karena kita tinggalnya di Indonesia, maka di Indonesia itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, bulan Ramadan awal itu Muhammadiyah mengadakan Ramadan duluan atau puasa dahuluan, maka secara otomatis malam ganjilnya pun duluan. Kemudian ada yang ketika awal Ramadannya itu belakangan, pemerintah mengumumkannya belakangan, maka secara otomatis pula malam ganjilnya itu belakangan. Jadi nanti ada dua malam yang ganjil, artinya tidak ada malam genap. Di Indonesia itu tidak ada malam genap, karena semuanya malam ganjil, baik itu yang mengikuti Muhammadiyah ataupun yang mengikuti Nahdlatul Ulama, maka ada dua malam yang tidak ada malam genapnya, malam ganjil semuanya. Di 10 akhir itu kita usahakan untuk hal-hal yang baik, perbanyak i'tikaf di masjid. Kita yakin bahwa Ramadan tahun depan pasti akan kembali. Namun yang menjadi permasalahan adalah, akankah umur kita sampai nagih kepada bulan Ramadan yang akan datang? Karena tadi pun sudah dijelaskan di awal, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu yang menjadi perhatian kita. Sekali lagi, Ramadan tahun depan pasti kembali. Namun yang menjadi titik berat adalah, sampaikah umur kita pada Ramadan yang akan mendatang? Dengan demikian, mari kita perbanyak amal-amal kebaikan di bulan Ramadan sebagai suatu saksi bahwa Ramadan ini menjadi, dengan harapan Ramadan terakhir, kita bayangkan bahwa Ramadan ini Ramadan terakhir, sehingga kita melaksanakan ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan itu dengan serius. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.